Dari mana pertama kali muncul istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ini saya ngambil dari disertasinya Sayyidil Walid Al-Habib Rizik bin Syihab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Wa qul rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiy sallallahu alaihi wasallam. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال المصنف حفظه الله تعالى ومتعنا بطول حياته في الدار ونفعنا به في الدارين آمين. المقدمة: الحمد لله الفتاح العليم الحليم الكريم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أكرمنا بالإسلام وأنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى التمسك بالعروة الوثقى والحبل الأقوى، وذلك باتباع القرآن الكريم والاهتداء بسنة الرسول العظيم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وشرف وكرم في كل حين أبدا عدد نعم الله وإفضاله. فهذه رسالة في عقائد المسلم المصححة اشتملت على الأهم من عقائد أهل السنة والجماعة، جمعت وأوعت ما لابد للطالبين من معرفته وما يدلهم على السبيل القويم والصراط المستقيم الذي أمروا باتباعه ويحفظهم من السبل المتفرقة التي اتبعها المبتدعون فضلوا وأضلوا. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون إلى آخر ما قال. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama, Presiden Majelis Syababul Khair Al-Habib Mahdi bin Hamzah Al-Attas, Masya Allah, yang hari ini tampil beda, begitu nasionalis. Beliau ini kalau dibelek kulitnya, tulangnya merah, tulangnya putih, darahnya merah. Berarti artinya apa? NKRI Indonesia, darahnya merah, tulangnya putih. Karena negeri ini diperjuangkan di atas darah para syuhada. Begitu pula Habibana Al-Habib Alwi bin Hamzah Al-Attas dan saudara-saudara beliau Al-Habib Ala bin Hamzah Segaf. Gara-gara habis terjemahin urusan Ratibul Attas, ya Al-Attas mulu ngomongnya. Al-Habib Abdurrahman, semuanya para habaib, para asatid, tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Ahibba'il kiram, saya nggak terjemahkan satu-satu, insyaallah kita di tempat ini kajian bulanan setiap malam Kemis pertama setiap bulannya, yaitu kajian tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang dijadikan acuan adalah kitab guru dari guru-guru kami, guru dari Habib Segaf Baharun dan Habib Ali Baharun, guru dari Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, guru dari Al-Habib Muhammad Fada'aq, guru daripada guru-guru kami, bahkan guru dari Al-Habib Umar bin Hafid sekaligus ipar, ya sekaligus biras, itu Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Sumaid yang saat ini masih hidup di kota Madinah, panjang umur, mudah-mudahan beliau mendapatkan sehat wal afiyah dan mendapatkan al-faraj al-ajil, dan mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan beliau bisa kembali ke Indonesia sehingga kita bisa mandang beliau insyaallah, panjang umur dan kita dapat keberkahan dan asrar beliau serta murid-murid beliau, amin ya rabbal alamin. Saya tidak baca terjemahkan satu persatu kitab ini, saya tidak kaji secara tekstual karena ini kajian umum, yang hadir banyak yang tidak pegang kitab. Kalau saya bacakan satu persatu, maknani satu persatu, nanti khawatir yang nggak pegang kitab banyak yang ngantuk dan bosan. Jadi kitab ini setiap
pertemuannya kita jadikan acuan, kajiannya tetap kajian tematik, maudhu'i. Nah, kajiannya kajian tematik, tapi acuannya pembahasan-pembahasan yang ada kitab ini. Saya baca sedikit, saya ringkas yang ada di dalamnya, kemudian saya ambil faedah-faedah dari berbagai kitab agar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kita mudah-mudahan semakin dikuatkan dan dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, al-muallif setelah mengucapkan hamdalah, kemudian beliau bersyahadat, lalu bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwasanya kitab ini adalah risalah. Risalah ini biasanya lebih tipis dibanding kitab. Risalah itu kalau diartikan kita baca di kamus artinya surat. Nah, tapi kalau kitab seperti ini nggak bisa diartikan surat. Kitab tapi tidak tebal, biasanya disebut risalah. Nah, wa hadhihi risalatun. Ini adalah risalah yang membahas tentang akidah seorang muslim yang benar. Di kitab ini nggak bahas panjang lebar, kata beliau, yang dibahas adalah poin-poin yang paling penting yang berkaitan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang berkaitan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, di sini saya ingin sedikit menjelaskan. Nah, kita sering menyebut Ahlus Sunnah. Ini penting kita tahu. Kenapa? Bukan hanya substansi, tapi ini udah menjadi identitas. Nanti akan kita jelaskan apa saja ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, selain kita perlu pahami substansinya, kita juga perlu tahu karena ini identitas kita. Nah, orang banyak yang ngaku Islam, tapi tidak semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyak juga yang ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi tidak semuanya pengakuannya benar. Ngakunya aswaja, tapi perilakunya, keyakinannya banyak yang melenceng dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini penting kita tahu, saudara, karena ini identitas kita. Kita kalau ditanya semua akidahnya apa, jawab yang kompak. Orang kompak sih aja akidahnya apa? Orang keras, akidahnya apa? Kurang mantap, akidahnya apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mesti mantap tuh, mesti meresap di hati kita, jangan ragu. Akidahnya apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan muridnya Habib Mahdi itu, murid murid Habib Mahdi itu, murid Habib Mahdi, murid Syababul Khair mesti jelas. Santri anak majelis mesti jelas. Ditanya akidahnya apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena ada yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, ngakunya tetap Islam, tapi di luar Ahlus Sunnah. Sedangkan kita yang diajarkan dari guru-guru kita terus bersambung sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertama yang pengen saya bahas, dari mana pertama muncul istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Nah, ini jadi pertanyaan. Ini nggak dibahas di kitab, nggak ada. Dari mana pertama kali muncul istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ini saya ngambil dari disertasinya Sayyidil Walid Al-Hibrizik bin Syihab. Beliau nulis disertasi ini mengutip banyak sekali referensi yang beliau kutip, lebih dari, jadi beliau ngarang kitab ini ngutipnya lebih dari 440 kitab. Jadi beliau kutip dari banyak kitab, dikarang jadi satu kitab ini nih. Nah, ini Manahijut Tamyiz Bainal Furu' wal Usul, disertasi beliau yang kemarin beliau ujian ketika di Mabes Polri. Nah, ini membahas tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, metode pemilahan antara usul dan furu'. Saya banyak ambil faedah dari sini. Beliau luar biasa. Beliau di sini mengatakan dari mana pertama muncul istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ternyata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengutip bahwasanya yang pertama menyebut secara persis, secara utuh istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah Al-Imam Ibnu Abbas, Habrul Ummah, Imamul A'immah, sahabatnya Rasulullah, sekaligus sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
yaitu Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Sayyidina Abdullah ibn Abbas secara persis ya Ahlus Sunnah wal Jamaah, redaksinya seperti ini persis. Itu yang pertama nyebut Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Nah, di sini beliau menyebut itu dalam tafsir Ibn Katsir, dikutip ketika menyebutkan firman Allah taala, "Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, fa ammal ladzina tabdat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul 'adzaba bima kuntum takfurun." Yauma tabyaddu wujuh, hari di mana putih wajah-wajah mereka, terang wajah-wajah mereka, bersinar wajah-wajah mereka. Dan di hari di mana di sisi lain ada sekelompok orang yang gelap wajah-wajah mereka di hari kiamat tersebut. Na'udzubillah min. Ibn Abbas mengatakan, qala Ibn Abbas tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal jamaah. Kata Ibn Abbas, memutihlah, teranglah wajah-wajahnya para ahli sunnati wal jamaah, orang-orang yang mengikuti sunnahnya Rasulullah dan al-jamaah, mengikuti mayoritas umat Islam. As-sawadul a'zam, mayoritas umat Islam dari zaman Nabi sampai zaman sekarang. Wa taswaddu wujuh ahlul bid'ati wal furqah, dan di hari itu menghitam wajahnya orang-orang yang membuat-buat sesuatu yang baru, yaitu ahlul bid'ah. Tapi bid'ah di sini bid'ah sayyi'ah. Nanti akan kita jelaskan, kita akan bahas satu-satu. Nanti ada pertemuan yang membahas tentang bid'ah, ada pertemuan yang membahas tentang ziarah kubur, ada pertemuan yang membahas tentang sifat 20, ada pertemuan yang membahas dan seterusnya, tawassul, tabarruk, kemudian zikir berjamaah. Kan kadang-kadang suka ada yang ingkar atau tidak nih zikir berjamaah? Nah, ada yang ingkar, ada yang suka beda-bedakan. Makanya anak majelis mesti tahu, nggak boleh kosong. Apalagi santri mesti tahu, nggak boleh kosong. Insya Allah, mudah-mudahan kita istiqomah nanti bisa ngaji terus sampai akhir ini. Insya hanya bawa pulpen. Nah, ngaji bawa pulpen, bawa kitab. Saya nggak mau tahu di pertemuan berikutnya yang ngaji kalau mau ilmu bawa pulpen, bawa kitab. Al ilmu saydun, al kitabatu qayduh, qayd suyudaka bil hibal al wathiqah. Ilmu itu ibarat buruan, sedangkan tulisan pulpen itu ibarat talinya. Ente kalau dapat buruan capek-capek nangkep, habis itu diikat apa enggak kira-kira? Nah, diikat enggak? Kalau nggak diikat, orang udah capek-capek nangkep nggak diikat, fi agli syai, fi agli khabal, hamaka, bodoh dia. Udah capek-capek nangkep nggak diikat, bodoh namanya. Sama ente capek-capek datang ke majelis, sekuat apa siapa lan ente? Mahfidha faru ma kutiba gar, mahfidha faru ma kutiba gar. Apa yang dihafal hilang, setahun 2 tahun sekuat-kuatnya ente hilang. Apalagi zaman sekarang baru ngapal dikit, buka HP, nggak usah buka yang macam-macam, iklannya aja udah macam-macam saudara. Betul apa kagak? Kadang kita mau buka yang baik nih, kadang mau buka majelis, kadang mau buka ceramah, tahu-tahu iklan yang bikin dosa saudara. Artinya bikin hafalan hilang kan begitu-begitu tuh. Makanya santri nggak boleh pegang handphone. Kenapa? Santri pegang handphone rusak. Saya jamin santri pegang handphone rusak, nggak bakal benar belajarnya. Santri yang diam-diam megang handphone, wah diberuntung sih, beruntung nih nggak ketahuan sama guru Ustaz. Rusak, bukan beruntung. Karena habis waktunya, habis konsentrasinya, habis cahaya yang sudah ditanamkan. Karena akhirnya dia lihat hal-hal yang nggak sepantasnya dia lihat, bikin ilmu hilang. Na'udzubillah min. Nah, istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya saya minta tadi, kembali ke tadi, maaf sebelum kita lanjutkan, saya minta pertemuan berikutnya bawa pulpen, bawa buku, kecuali kalau itu udah jadi ke Imam Syafi'i. Nah, kalau Imam Syafi'i itu waktu hadir majelis Imam Malik nggak punya pulpen, nggak punya buku, nulis pakai ludahnya, di tangannya. Imam Malik nanya, ente ngapain ente? Ente ini anak lihat tabas dia dikit ente main-main, nulis pakai tangan, ludah di tangan, tulis di tangan. Ente ngapain main-main ente? Enggak, ada nulis pelajaran antu Imam Malik. Ini awal-awal nih Imam Syafi'i jadi murid Imam Malik. Masa itu nulis begitu ya? Coba buktikan kalian tulis dari awal yang Imam Malik sebut hadis, dari akhir diulangin Imam Syafi'i seperti apa. Nah itu Imam Syafi'i. Nah kalau ada di sini udah pinter ke Imam Syafi'i, otaknya baru boleh nggak bawa buku. Ada Syafi'i, bukan pinter ke Imam Syafi'i. Kalau udah cerdasnya ke Imam Syafi'i, silakan pokok nanti nggak bawa buku.
Tapi selama belum sekedar Imam Syafi'i, bawa pulpen, bawa buku. Kira-kira jelas atau tidak? Nah, jadi yang pertama mengungkapkan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah siapa? Nah, kurang kompak. Siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa ardhahuma. Itu istilahnya, redaksinya. Ini kita bicara istilahnya. Dia yang mengungkapkan redaksi Ahlus Sunnah wal Jamaah pertama kali. Rasulullah nggak pernah sebut secara eksplisit. Nanti kita sebutkan. Oh berarti baru dong Beb. Kalau Rasulullah nggak sebutkan secara eksplisit, baru dong berarti nggak pernah diajarkan oleh Nabi. Nanti akan kita bahas tuh. Nah, kemudian sebagian ulama juga mengatakan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kembali kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, bahwasanya Nabi bersabda, "Inna ummati satastariqu ala 73 firqah, kulluha fin-nar illa wahidah wa hiyal jamaah." Nah, sebagian ulama mengatakan, "Oh, emang enggak full Ahlus Sunnah wal Jamaah, enggak full." Tapi Nabi dalam hadisnya yang tadi diriwayatkan banyak ulama, Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Nabi itu menyebutkan ya bahwasanya nanti umatku terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu, yaitu al-jamaah. Ini nanti akan satu pertemuan khusus bahas pemahaman hadis ini. Kita jangan masuk ke sini dulu. Yang saya pengen bahas saat ini adalah lafaz jamaahnya. Dari mana tuh muncul lafaz jamaah? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sebagian ulama mengatakan al-jamaahnya ini diambilnya dari hadis Nabi ini. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya di neraka 73 kecuali satu, yaitu al-jamaah. Al-jamaah itu as-sawadul a'zam, kelompok mayoritas umat Islam. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Nah, jelas. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita bicara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa sih Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena Beb, kalau Rafidhah udah jelas dia nggak pernah ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia ngaku Islam. Dan memang nanti kita akan bahas bagaimana itu kelompok Syiah pembagiannya seperti apa. Ada yang gulat, ada yang Rafidhah, ada yang Mu'tadil, ada pembagiannya oleh para ulama, nggak bisa dipukul rata. Nah, tapi mereka nggak pernah ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, udah jelas, itu udah jelas. Syiah keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, udah jelas. Lantas siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena ada kelompok sebelah yang ngakunya juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada tuh kelompok yang suka membid'ah-bid'ahkan, suka mengkafir-kafirkan. Nanti maulid bid'ah ente, ziarah nyembah kuburan ente, musyrik ente. Nah itu juga ngakunya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan ada sebagian kelompok yang nggak mau pakai madhab. Oh saya ini nggak pakai madhab-madhaban, saya nggak mau ngambil dari Imam Syafi'i, nggak mau ngambil dari Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, enggak, langsung ngambilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Wah, padahal bacanya terjemahan. Nah, itu pun baru 2-3 halaman bacanya, langsung ngoceh mau ngambil dari Al-Quran dan Sunnah. Nah sekarang pertanyaannya, kita teriak-teriak dari tadi, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Sunnah. Siapa aja yang masuk kategori Ahlus Sunnah wal Jamaah? Siapa itu mereka? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Naam. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam akidah, perhatikan baik-baik. Mereka yang masuk kategori Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam akidah adalah 2 madhab akidah. Ada beda, ada madhab akidah, ada madhab fiqih. Ada madhab akidah, ada madhab fiqih. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam akidah yang masuk kategori Ahlus Sunnah wal Jamaah, di dalam akidah ada 2 madhab. Siapa mereka? Perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah Al-Asy'ari atau jamaknya Asy'ariyah. Siapa Asy'ari? Yaitu pengikut Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Abu Hasan
Itu madhab akidah Asy'ariyah. Yang kedua Al-Maturidi. Siapa Al-Maturidi atau jamaknya kalau banyak Al-Maturidiyah? Siapa itu Maturidiyah? Mereka adalah pengikut Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Imam siapa? Abu Mansur Al-Maturidi. Pengikutnya disebut Maturidi atau Maturidiyah. Nah, Al-Imam Murtada Az-Zabidi dalam Syarah Ihya Ulumuddin mengatakan, "Idza utliqa ahlus sunnati wal jamaah, idza utliqa ahlus sunnati wal jamaah, fal muradu bihim al-asy'ariyatu wal maturidiyatu." Kata Syekh Murtada Az-Zabidi dalam Syarah Ihya Ulumuddin, kalau disebutkan dalam akidah ahlus sunnah wal jamaah, maka siapa mereka? Pengikut dua imam ini. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, pengikutnya disebut Asy'ari. Dan yang kedua, pengikut Imam Abu Mansur Al-Maturidi atau yang disebut Maturidi. Kalau banyak Asy'ariyah disebutnya atau Asy'ariyah. Kalau Maturidi, Maturidiyah, banyak berarti jamak. Nah, pengikut dua imam ini dari generasi ke generasi, mereka lah yang disebut dengan Ahlus Sunnah. Jelas atau tidak? Loh Habib, katanya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang selamat. Kan selamat ngikutin Nabi harusnya. Kok jadi ngikutin dua imam ini? Akidah ya kita ikut Al-Quran, akidah itu ikut sunnah. Kenapa ngikutin dua imam ini? Kenapa nggak ngikutin Rasulullah aja langsung? Kenapa nggak ngikutin para sahabat? Kenapa nggak ngikutin para tabi'in? Kenapa langsung ke Imam Asy'ari? Kenapa langsung ke Imam Maturidi? Kenapa kok ini yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang firqah najiyah, yang disebut kelompok yang selamat, pengikut dua ini? Kenapa bukan pengikut Rasulullah? Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Jawab jangan. Bulan depan aja dah. Masih semangat? Ini kalau anda nggak jawab, keluar banyak yang jadi Wahabi nih bebe. Jawab jangan. Masih semangat? Yakin? Betul? Sallu ala Nabi. Imam Asy'ari dan Imam Maturidi ini, beliau bukan ngarang akidah sendiri, bukan. Imam Asy'ari dan Maturidi hanya menghimpun, mentadwin, membukukan, menghimpun apa yang diajarkan oleh Rasulullah, baik dari ayat-ayat Al-Quran, karena penafsiran Al-Quran itu nomor satu dari ayat Quran itu sendiri, kedua Rasulullah sebagai penafsir Al-Quran. Apa yang diyakini oleh para sahabat dan apa yang diyakini oleh para tabi'in, ini dihimpun oleh Imam Asy'ari. Begitu pula oleh Imam Maturidi. Tapi kok beda Imam Asy'ari dan Maturidi? Syekh Muhammad Sa'id Al-Muti rahmatullah alaih mengatakan Asy'ariyah sama Maturidiyah hampir nggak ada perbedaan. Perbedaannya cuma sekian belas masalah. Itu pun perbedaannya lafzi, al-khilaf lafzi, laisa ma'nawi. Perbedaannya hanya redaksional saja, bukan substansial. Cuma perbedaan kata-kata aja, intinya sama, karena mereka sama-sama menghimpun akidah yang datang dari Rasulullah, akidah yang datang dari para sahabat, akidah yang diyakini oleh para tabi'in dan para pengikutnya baginda Nabi besar Muhammad. Karena waktu itu Mu'tazilah, waktu itu perang sekte-sekte akidah sempalan udah banyak. Waktu itu udah beredar akidah yang nggak suka sama sahabat, ada beredar nawasib, itu rawafid, akidah yang nggak suka sama sahabatnya Nabi, caci maki sahabat Nabi, melaknat sahabat Nabi. Di zaman Bani Umayyah itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib alaihi salam wa radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah,
lu'ina fil manabir wa'iyadu billah, sampai dilaknat di mimbar-mimbar Sayyidina Ali bin Abi Thalib saking kencangnya akidah nawasib. Pada saat itu ada akidah yang membenci ahlul bait Nabi, itu beredar tuh macam-macam perang ideologi saat itu terjadi. Ada arwafid, ada nawasib, ada akidah yang namanya ibadiyah, ada akidah yang namanya mu'tazilah, yang lebih banyak mengandalkan akal daripada nakal. Panjanglah kalau kita mau jelaskan apa itu mu'tazilah, butuh pembahasan tersendiri. Artinya pada saat itu kemurnian akidah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga oleh para sahabat dan tabi'in serta generasi salaf saleh, kemurniannya terancam dengan adanya akidah-akidah sekte-sekte sempalan ini, yang nawasibnya, yang rawafidnya atau yang dikenal dengan syiahnya rafidah, akidah mu'tazilahnya, ibadiyahnya, akidah jabariyahnya, qadariyahnya, macam-macam akidah saat itu. Sehingga Imam Abu Hasan al-Asy'ari, Imam Abu Hasan al-Asy'ari sendiri sempat menjadi mu'tazilah. Ini kalau kita mau bahas sejarahnya panjang. Saya masih ada acara satu tempat lagi, insya Allah di kesempatan lain kita bahas. Imam Abu Hasan al-Asy'ari sendiri sempat menjadi seorang mu'tazilah, tapi akhirnya beliau mengumumkan taubatnya dan kembali ke akidah Ahlus Sunnah, dan itu yang dibukukan oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari, dilanjutkan oleh ulama-ulama sebelumnya sampai kepada Imam Al-Ghazali, terus mengalir sampai ke Imam Sanusi, sampai ke Imam Bajuri, sampai ke Habib Utsman bin Yahya dengan kitabnya Sifat 20, sampai ke ulama-ulama yang ngarang-ngarang kitab akidah, yaitu Aqidatul Awam, ada Aqidah Nasafiyah, ada Aqidah Tahawiyah. Nah, dari Imam Asy'ari Maturidi ini terus mengalir ke bawah. Tapi Imam Asy'ari Maturidi ini bukan ngarang sendiri, cuma menghimpun akidahnya Rasulullah serta para sahabat. Berarti saya mau tanya, Imam Asy'ari dengan madhab Asy'arinya itu Imam Asy'ari ngarang sendiri atau ngambil dari Rasulullah? Orang kompak ngarang sendiri atau ngambil dari Al-Quran? Ngarang sendiri atau ngambil dari hadis Nabi? Ngarang sendiri atau ngikutin para sahabat? Jadi Imam Asy'ari bukan ngarang sendiri. Jelas atau tidak? Nah, makanya jangan terpancing sama syubhat-syubhat propaganda yang kelihatannya mahamis. Kita ini ngikutin salaf, ngikutin generasi salaf, Al-Quran wa sunnah. Langsung kita kembali ke Al-Quran dan sunnah. Pertanyaannya, lu bahasa Arab aja gak bisa, gimana mahamin Quran sunnah? Paling bahasa Arab tuhnya aneh ente sama fulus. Untuk belajar Al-Quran sunnah syurutul mujtahid, silahkan baca di usul fikih syaratnya mujtahid. Berapa banyak itu syarat untuk menggali hukum dari Al-Quran sunnah. Ini baru bicara fikih nih, belum apalagi yang akidah, lebih rumit lagi saudara. Nah, Al-Imam Asy'ari, Al-Imam Maturidi ini menjaga kemurnian akidah para ulama pada saat itu. Pada saat itu ulama mayoritas, cuma sempalan-sempalan ini bahaya, mengkhawatirkan. Nah, akhirnya dibukukanlah oleh Imam Asy'ari, dibukukanlah, ditadwin, dikumpulkanlah, dihimpunlah oleh Al-Imam Al-Maturidi sehingga dikenal dengan akidah Asy'ariyah dan Maturidi. Kira-kira jelas atau tidak? Nah, terus saudara, saya kasih contoh gampang, sederhana, simpel. Ini nanti fikih juga sama, seperti ini fikih juga sama. Kenapa kita ikut Syafi'i, Beb? Kenapa ikut Maliki, Hanafi, Hambali? Kenapa nggak ikut langsung Quran Sunnah aja? Nanti sama, jawabannya sama. Nah, saya kasih contoh sederhana, simpel. Di zaman Nabi, kok nggak ada yang sholawat? Nah, di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu lingkungan Nabi bicara pakai bahasa apa? Jawab yang kompak, pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Makanya Al-Quran diturunkan menggunakan bahasa Arab. Afdhalul lughat, bahasa yang paling afdal. Panjang kalau kita mau bahas tentang keutamaan bahasa Arab. Nah, ulama-ulama itu para sahabat bahkan dari zaman jahiliyah. Kita kalau santri, ini banyak santri di sini, baik santri Ar-Raudhah atau santri yang dari luar. Kita kalau belajar bahasa Arab tuh banyak, ilmu-ilmunya banyak.
sekurang-kurangnya ilmu yang berkaitan dengan bahasa Arab tuh, terlepas dari yang modern ya, yang klasik aja tuh nggak kurang dari 10. Kita kalau mau menguasain bahasa Arab nggak kurang dari 10. Ada nahu, sorof, balaghah, ma'ani, bayan, badi, kemudian ada ilmu i'lal, ilmu istiqaq, ilmu arud, ilmu qawafi. Udah berapa tuh saya sebutin tadi tuh? 10. Masih ada lagi beberapa tuh. Belum ilmu bahasa Arab modern yang berkaitan dengan maharatul istima', maharatul karam, maharatul bla 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 bla, bahasa Arab modern, ilmu aswat, ilmu segala macam ya. Orang Arab dulu di zaman Nabi, Allahumma shalli wa sallim barik alaih, di zaman Nabi, bahkan dari sebelum zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu udah ngomong pakai bahasa Arab dan lisan mereka tuh fasih. Omongannya nggak ada yang salah, nggak ada yang meleset. Nahunya nggak ada yang marfu dirubah jadi mansub, mansub ya dirubah jadi marfu. Nggak ada yang goma Muhammadun jadi koma Muhammadan, nggak ada. Waktunya dundun, waktunya dandan, waktunya dindin. Padahal waktu itu belum ada ilmu nahu. Ilmu nahu belum ada zaman Nabi. Ilmu nahu belum ada zaman sahabat. Belum ada, saudara. Ilmu nahu, ilmu sharh, apalagi balaghah ke belakang, balaghah, bayan, ma'ani, badi', nggak ada. Tapi orang Arab pada saat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, bahkan jauh dari sebelum itu, jahiliyah, kaum jahiliyah bicara dengan bahasa Arab fasih, fasih, nggak ada yang salah satu harokat pun. Nahu, sorof, balaghahnya kagak meleset. Padahal belum ada. Setelah zaman sahabat, ketika Islam mulai menyebar, asal al-ikhtilat bainal Arab wal Ajam, terjadilah percampuran antara orang Arab dan orang Ajam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam satu riwayat khawatir, ini kalau dibiarkan nanti keotentikan bahasa Arab yang benar bisa hilang. Nah, maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib panggil, itu namanya Abu Aswad Ad-Du'ali, dipanggil oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam sebuah riwayat mengatakan unhu hadan nahwa, unhu hadan nahwa, al-kalimah al-arabiyyah thalatha isim wa fi'il huruf, unhu hadan nahwa. Kalimat dalam bahasa Arab itu dipanggil Abu Aswad Ad-Du'ali, salah seorang sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pada saat itu sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib disuruh bikin kaidah bahasa Arab, padahal bahasa Arabnya udah ada lebih dulu. Jadi kaidah bahasa Arab, kenapa ketika dia jadi fa'il, ketika jadi pelaku marfu, isim mufrad dibaca dhamma Muhammadun, kenapa nggak dibaca qama Muhammadan? Itu bukan kaidahnya dulu yang lahir, tapi orang Arab dulu ngomong. Orang Arab ngomong, diteliti sama ulama, jadilah kaidah. Paham atau tidak? Dibukuinnya belakangan, bahasa Arab aslinya udah ada duluan. Orang Arab kalau ada seorang jadi maf'ul dalam bahasa Indonesia apa? Objek itu target ya. Maf'ul, objek. Ada orang jadi objek, maf'ul. Daraba Zaidun Amran, atau daraba Zaidun Hanifan misalkan. Zaid memukul Hanif, yang dipukul siapa? Hanif. Hanif jadi objek, dia yang dipukul. Nah, orang Arab itu objek itu mansub. Hanifan pakai fan, pakai an, bukan pakai un. Itu orang Arab dari dulu ngomong udah begitu. Setelah zaman Nabi baru ditulis kaidah. Oh, maf'ul itu mansub, bacanya pakai an, bukan pakai un. Nah, dihimpun. Jadi bukan ulama ngarang kaidah nahwu sendiri, bukan bikin kaidah bahasa Arab sendiri, bukan. Orang Arab ngomong udah ada, bahasa Arab ini sudah ada. Mereka orang-orang ulama yang datang setelah itu meneliti. Dari hasil penelitian itu disimpulkanlah, oh, fa'il itu marfu, oh, maf'ul itu mansub, oh, mubtada khabar itu marfu, oh, isim kana itu marfu, khabar kana itu mansub, oh, isim inna itu mansub, khabar kana itu, khabar inna itu marfu. Dan
seterusnya. Dari mana? Dari hasil neliti orang berarti nahu aslinya substansinya nahu di zaman Arab sebelum orang ulama ngarang kitab nahu, substansi nahu udah ada atau belum? Sudah ada, tapi dibukukan belaka sama. Imam Asy'ari begitu, nggak lebih. Itu yang dilakukan Imam Asy'ari. Kalau ente mau teliti lebih dalam, udah banyak ulama yang nulis. Yang dilakukan Imam Asy'ari, Imam Maturidi nggak lebih dari itu. Beliau ini menghimpun akidahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diambil dari Al-Quran, As-Sunnah, kemudian diambil dari para sahabatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diambil dari para ulama salafus saleh. Itu 3 generasi emas pertama para ulama-ulamanya, mujtahid-mujtahidnya dihimpun oleh Imam Asy'ari, kemudian dinisbatkannya jadi madhab Asy'ari. Itu yang kita ikuti. Jelas atau tidak? Nah, kemudian dihimpun oleh Imam Maturidi, dijadikan madhab Maturidi. Nah, realitanya ada dua. Perhatikan baik-baik, fokus, perhatikan baik-baik. Tadi saya katakan ada madhab akidah, ada madhab fiqih. Madhab akidah dalam aswaja apa? Yang pertama madhab Asy'ari. Kita identitas kita madhabnya apa? Asy'ari. Satu lagi ada madhab Maturidi. Dua-duanya ini madhab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada satu lagi namanya madhab fiqih. Madhab apa? Madhab fiqih. Nah, madhab fiqih Ahlus Sunnah wal Jamaah ada 4. Yang pertama, yang paling lama, saya sebut dari yang paling lama dulu, madhabnya Imam Abu Hanifah yang disebut madhab Hanafi. Yang kedua, madhabnya Imam Malik ibn Anas yang disebut madhab Maliki. Ini fikih. Kalau tadi akidah, keyakinan, ini fikih. Cara sholat, cara wudhu, cara puasa, cara haji, cara zakat, cara jual beli, cara nikah, hukum-hukum yang berkaitan dengan pernikahan, dan seterusnya sampai akhir yang berkaitan dengan amaliyah. Nah, kalau tadi al-ahkam al-aqadiyah, akidah itu berkaitan dengan keyakinan. Ini fikih yang berkaitan dengan amaliyah. Nah, madhab fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah ada berapa? 4. Yang pertama tadi Hanafi, yaitu yang dirintis oleh Imam Abu Hanifah. Yang kedua Maliki, yang dirintis oleh Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Nah, kalau Imam Abu Hanifah punya murid namanya Abu Yusuf sama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani nanti jadi gurunya Imam Syafi'i. Jadi sanad ilmuwan Imam Syafi'i juga nyambung Imam Abu Hanifah juga, walaupun gak berguru langsung. Nah, yang ketiga madhab Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang dikenal dengan madhab Syafi'i, yang kita ikut nih, mayoritas ulama orang Indonesia, di bawah Wali Songo, di bawah oleh para habaib dari Hadramut, begitu juga dari Hijaz dan dari berbagai negara lainnya, dari Mesir, kebanyakan ngikutnya madhab Syafi'i. Yang keempat madhab fikihnya Hambali, yaitu pengikut Imam Ahmad ibnu Hambal. Jelas atau tidak? Madhab fikih ada berapa? Madhab fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah ada 4. Yang pertama Hanafi, yang kedua Maliki, yang ketiga Syafi'i, yang keempat Hambali. Ini madhab fikih. Loh Beb, kenapa kita ini kan fikih soal amaliyah, sholat, puasa, zakat, kenapa nggak langsung ngambil dari Nabi? Kenapa ngikutin Imam Syafi'i? Saya sih ngikutinnya langsung Al-Quran dan Sunnah. Quran bisa baca, Quran mana bisa ente ngerti, nggak bisa bahasa Arab. Baca mungkin bisa, tapi mengerti. Orang ulama yang belajar bahasa Arab tahunan aja, orang Arab belum tentu paham isi Quran, saudara. Orang Arab yang kira semuanya paham Quran. Kalau nggak baca tafsir mana paham Quran. Sahabat aja kadang-kadang sebagian mana Quran mempertanyakan. Allah sina Abu Bakar wala sina Umar nasitana. Mengatakan ayu sama'in tudhilluni wa ayu ardin tuqilluni id ana qultu fi kitabillahi ma la a'lam. Sayyidina Abu Bakar atau Sayyidina Umar, salah satu di antara keduanya, ketika ditanya tentang salah satu lafaz di Quran, nggak gengsi jawab, gengsi khalifah, sahabat dekatnya Rasulullah. Beliau jawab nggak tahu, wallahu alam, saya nggak tahu ini artinya ini apa.
Kalau saya paksakan, ayu sama'in tudhilluni wa ayu ardin tuqilluni id ana qultu fi kitabillahi ma la a'lam. Langit mana yang mau menaungiku dan bumi mana yang mau menjadi pijakanku kalau aku berani-beraninya mengatakan terhadap suatu ayat Quran apa yang aku tidak pahami. Allah, ini sahabatnya Rasulullah. Nggak sembarangan ente memahami Al-Quran, nggak sembarangan memahami hadis. Nah, kita ini sumber hukumnya Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, ahlus sunnah wal jamaah. Nah, kita nggak punya kemampuan untuk langsung ngambil hukum dari Quran karena ada syaratnya. Ulama nulis tuh, ulama usul fikih ada syarat-syaratnya untuk menjadi mujtahid. Seorang untuk bisa ngambil hukum langsung dari Quran Sunnah harus jadi mujtahid. Mujtahid itu ada syaratnya. Ngaji usul fikih itu banyak syaratnya. Syaratnya harus menguasai bahasa Arab secara detail, harus tahu mana ayat nasikh, mana ayat mansuh, harus tahu ma'ani daripada ayatul ahkam, ma'ani daripada hadithul ahkam. Dia harus punya malakah, dia harus punya malakah fiqhiyah, fiqhun nafas dan sebagainya. Banyak syaratnya. Gak gampang orang ngaku ijtihad. Sekelas Imam Suyuti yang karangannya lebih dari 500 saudara sempat ngaku ijtihad, menarik pengakuannya saudara, mencabut pengakuannya. Saya belum sampai tuh darajah ijtihad bisa langsung gali hukum dari Al-Quran Sunnah, masih ikut ke Imam Syafi'i ngekor. Sekelas Imam Suyuti, apalagi kita kucruk-kucruk saudara, apalagi kita yang mau ente ya Allah, ente bisa sih kalau mau jadi mujtahid pinjem tuh pintu ajaibnya Doraemon biar cepet langsung sampai ke zaman Nabi. Masya Allah, jelas atau tidak? Makanya kita kembali ke Imam Syafi'i. Artinya apa? Bukan Imam Syafi'i ngarang sendiri, bukan. Berarti kita mengikuti pemahaman Imam Syafi'i di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Jelas tidak? Kenapa kita ikuti Imam Malik? Kita mengikuti pemahaman Imam Malik dalam mengambil hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Kita mengikuti Abu Hanifah, begitu pula Imam Ahmad bin Hanbal. Artinya bukan berarti Imam Ahmad bin Hanbal sama Abu Hanifah ngarang hukum sendiri, bukan. Beliau ngambil hukum dari sumbernya, dari Al-Quran, dari Sunnah, ijma', qiyas. Begitu juga ada sumber-sumber lain yang mukhtalaf fiha. Saudara, kita ngikutin taklid namanya. Ada mujtahid ngambil hukum langsung dari Quran Sunnah. Ada muqallid artinya dia ngikut, dia taklid kepada Al-Quran dan Sunnah. Taklid, mohon maaf, taklid kepada mujtahid. Taklid kepada mujtahid. Kita ngikut kepada ulama yang punya kemampuan, punya kapabilitas, punya kapasitas untuk mengambil hukum langsung dari Al-Quran dan Sunnah. Kira-kira jelas atau tidak? Kalau begitu kita ikut Imam Syafi'i. Pada hakikatnya kita ikut Imam Syafi'i atau ikut Al-Quran? Kurang kompak. Ikut Imam Syafi'i berarti hakikatnya ikut Imam Syafi'i atau ikut Quran? Kita ikut Imam Syafi'i, kita ikut Imam Syafi'i atau ikut hadis? Ikut Imam Syafi'i pada hakikatnya ikut Imam Syafi'i atau ikut ijma'? Ijma' pada hakikatnya saudara, dan qiyas dan seterusnya. Jadi kita taklid, kita bukan Imam Syafi'i ngarang sendiri, bukan, tapi yang kita ikuti pemahamannya. Sebenarnya mereka yang anti madhab, yang ngaku ngambil Quran dan Sunnah, sebenarnya ujung-ujungnya mereka taklid juga, cuman belagu aja nggak mau ngakuin. Taklidnya masih apa? Kalau ngomong kata guru saya, berarti ngikutin siapa? Guru lu nggak ada apa-apanya dibandingin Imam Syafi'i. Guru gue nyambung sana ke Imam Syafi'i. Guru lu nggak ada apa-apanya dibandingin Imam Syafi'i. Berarti dia taklid nggak? Katanya kembali ke Quran Sunnah, tapi ngikutin guru. Taklid ente, gentleman dong ngakuin. Jelas atau tidak? Atau yang kembali ke Quran Sunnah pakai terjemahannya lebih parah lagi, berarti taklid kepada penerjemah. Iya, taklid kepada penerjemah. Wah, kata Habib Alwi ke YouTube lebih parah lagi nih. Nggak mau ngikut Syafi'i, nggak mau ngaji sama habaib ke kiai karena nggak ke Quran Sunnah. Oh, kembalinya ke Syafi'i YouTube ya. Mending kalau ke YouTube ulamanya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bagus. Ini taklidnya ke ulama yang nggak jelas. Akhirnya taklid kepada siapa? Taklid kepada Syekh YouTube, Syekh Google, saudara. Jelas atau tidak? Jadi bohong, orang ngaku nggak taklid itu bohong. Nah, sekarang kita kembali ke pembahasan. Tadi kita bahas tentang nih
Ini baru nih, ini udah berapa lama sih bahas nih? Udah jam berapa nih? Oh, wah 15 menit, wah 15 menitnya Habib Mahdi korupsi deh. Jam berapa nih? Jam 11. Lanjut apa jangan? Hah? Yang benar. Siang udah pada ngantuk santri dari subuh nih. Masih semangat? Yakin? Betul? Takbir! Shallu ala Nabi. Nah, sedikit lagi saya kasih ilmu sedikit lagi. Nah, tadi Murtada Az-Zabidi, kemudian Ibn Hajar mengatakan al-murad bis sunnah ma'alaihi imam ahli sunnati wal jamaah Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari wa Abu Mansur Al-Mazuridi. Imam Ibn Hajar Al-Haytami juga mengatakan kalau dikatakan ahlu sunnah wal jamaah maka yaitu pengikutnya Imam Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Bahkan Ibn Taimiyah juga dalam sebagian kitabnya menukil tanpa dia rasai dia mengakui. Ibn Taimiyah juga sempat mengatakan menukil, dalam fatwanya dia menukil. Orang kalau menukil tidak membantah itu artinya ikrar. Dalam kaidatul bahath, dalam kaidah bahath ilmu penelitian atau penulisan, kalau ente nukil satu nukilan tapi tidak ente bantah setelahnya, berarti ente mengakui. Mengutip berarti mengakui. Nah, Ibn Taimiyah sempat ngutip tuh. Ibn Taimiyah sempat ngutip bahwasanya Asy'ariyah Ansar Usuluddin. Ketika dia menukil kalamnya Syekh Abu Muhammad Al-Hambali dalam fatwanya Ibn Taimiyah halaman 207, fatwanya Ibn Taimiyah Fatwa Al-Kubra. Ibn Taimiyah mengutip perkataan Syekh Abi Muhammad Al-Hambali wal ulama ansar ulumuddin wal asy'ariyah ansar usuluddin. Ulama itu adalah pembela ilmu agama, sedangkan Asy'ariyah, ulama-ulama Asy'ari adalah ansar usuluddin, adalah pembela usuluddin, dasar-dasar daripada agama. Ibn Taimiyah sendiri yang diikuti oleh mereka-mereka nih yang kadang-kadang nggak mau ngakuin Asy'ari. Nah, kenapa saya bahas ini panjang lebar? Nanti insya Allah dalam kesempatan lain kita bahas siapa aja sih ulama yang ngikutin Imam Asy'ari itu dari zaman dulu. Karena ada satu buku di Indonesia yang cukup kurang ajar, saudara. Orangnya nggak jauh di Bogor. Yazid Abdul Qadir Jawas sempat nulis buku Mulia dengan Manhaj Salaf. Itu di salah satu babnya dikatakan tuh termasuk aliran-aliran yang menyimpang Asy'ari. Asy'ari ini termasuk aliran yang menyimpang, padahal diikuti oleh mayoritas umat Islam sedunia, saudara, sampai detik ini. Makanya saya perlu bahas nanti dalam kesempatan lain kita kutip dari kitabnya Abu Sayyid Muhammad ibn Al-Maliki, yaitu Mafahim Wajib an Tusahhah Man Humul Asy'ariyah. Ini yang mereka sesat-sesatkan nih Asy'ari, bukan itu sebenarnya Abu Yazid Abdul Qadir Jawas tuh cuma ngikutin ulama-ulamanya dia doang yang di sono. Di sini banyak dikutip nih pendapat-pendapat mereka yang menyesatkan Asy'ari. Ada pendapat guru-gurunya dia orang dah. Jadi dia sebenarnya ngikutin juga, saudara. Abu Yazid Muhammad di kitabnya Mafahim Wajib an Tusahhah satu bab nulis manhumul Asy'ariyah. Siapa saja Asy'ariyah itu? Siapa aja ulama yang ngikutin Imam Asy'ari? Banyaknya, berentet lah saking banyaknya. Dari zaman Abu Hasan Asy'ari sampai zaman sekarang. Hampir semua ulama tafsir, ulama hadis, ulama fiqih, ulama lugha, ulama di berbagai disiplin keilmuan itu Imam Asy'ari, Imam Maturidiul Aqidah. Rata-rata. Terus kalau ente mau nyesatin Asy'ari Maturidi, ente mau mengatakan ini ulama semuanya sesat, menyesatkan, itu berani sesat-sesatkan Asy'ari Maturidi? Padahal Murtada Az-Zabidi mengatakan kalau Ahlussunnah wal Jamaah itu maksudnya Asy'ari Maturidi. Kemudian juga Ibn Taimiyah sendiri mengutip tanpa membantah, mengatakan al-Asy'ariyah usuluddin, ulama-ulama Asy'ari itu adalah ansar usuluddin, pembela usuluddin. Terus ente mau nyeset-nyesetin Asy'ari, siapa lu? Paham tidak? Kira-kira jelas atau tidak? Jelas. Ini lemas banget Bebe, belum makan pada Bebe, belum makan kayaknya. Udah jelas atau kagak? Jelas atau tidak? Jadi tadi madhab akidah ada berapa? Madhab akidah Ahlussunnah wal Jamaah ada berapa? Ada dua. Kalau disebut Ahlussunnah wal Jamaah berarti madhab akidahnya ada berapa? Yang pertama Asy'ari, yang kedua Maturidi. Kalau disebut Ahlussunnah wal Jamaah madhab fikihnya yang umumnya ada berapa?
4. Dan sebenarnya di luar itu banyak ulama mujtahid, tapi yang sampai kepada kita terbukukan dan khudim dan terkembangkan yang 4 ini, saudara. Nah, yang pertama tadi mazhab apa? Hanafi yang paling lama, yang kedua Maliki, yang ketiga Syafi'i, yang keempat Hambali. Nah, perhatikan baik-baik. Pada realitanya kebanyakan pengikut Imam Abu Hasan al-Asy'ari, pengikut Imam Abu Hasan al-Asy'ari atau yang disebut Asy'ariyah itu adalah orang-orang yang bermadhab fikih Syafi'i, Maliki, atau fudalaul Hanabilah, atau ulama-ulama lama dari madhab Hambali. Nah, jadi kita ini fikihnya apa? Fikih kita Asy'ari, fikih kita fikih Syafi'i. Nah, kebanyakan dari zaman dulu sampai sekarang orang kalau fikihnya Syafi'i biasanya ngikutin akidahnya akidah Asy'ari. Orang kalau fikihnya Maliki maka biasanya akidahnya akidah Asy'ari. Begitu pula fudalaul Hanabilah, ulama-ulama besar Hambali itu ngikutin akidahnya akidah Asy'ari. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Adapun Maturidi kebanyakan yang ngikutin adalah pengikut madhab fikih Imam Abu Hanifah Hanafi. Makanya kayak di Pakistan, negara-negara yang Ahnaf. Pakistan itu madhabnya Hanafi, Turki itu madhabnya Hanafi. Nanti kalau ke Turki, ke masjidnya banyak yang beda-beda dengan kita, amalannya nggak usah bingung, nggak usah kaget. Itu sama-sama Ahlus Sunnah. Itu perbedaannya rahmat. Sama seperti kalau kita sholat di Masjidil Haram, ada yang beda-beda, ada yang Hanafi, Maliki, Hambali. Nggak usah bingung, nggak usah bingung. Itu masing-masing aja ente. Kalau ente nggak ngerti, tanya guru. Kalau guru ente nggak ngerti juga, nggak usah bingung. Oh, itu berarti mungkin isnudon aja, mungkin salah satu daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ngikutin. Saya nggak tahu fikihnya fikih dia apa, karena luas fikih itu. Nah, pengikut Maturidi kebanyakan orang yang ngikut madhab fikih Hanafi. Makanya di negara-negara Hanafiyah, Pakistan, India, itu Islamnya kebanyakan Hanafi. Teman-teman saya dulu di waktu saya kuliah Al-Ahqaf University yang dari Pakistan itu Ahnaf kebanyakan. Kemudian Turki itu Hanafi, Ahnaf kebanyakan. Nah, mereka secara akidah ngikutinnya Maturidi. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Nah, jadi bedakan tuh. Nah, sekali lagi saya mau tanya, jawab yang kompak semuanya. Madhab Asy'ari kebanyakan orang yang fikihnya madhab Syafi'i biasanya akidahnya apa? Asy'ari. Orang yang madhab fikihnya Maliki biasanya akidahnya apa? Asy'ari. Orang yang fudalaul Hanabilah, ulama-ulama besar Hambali biasanya akidahnya apa? Asy'ari. Sedangkan orang yang madhab fikihnya Hanafi biasanya akidahnya apa? Maturidi. Dan mereka semua masuk dalam kategori Ahlus Sunnah. Apa yang membedakan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan lain-lainnya? Nah, itu nanti isi pembahasan kita sampai kitab Hatam insya. Di mukadimah saya lanjutkan sedikit setelah kita bahas. Sekarang udah paham istilah kalau dimaksud Ahlus Sunnah wal Jamaah maksudnya apa, udah paham ya? Yaitu mayoritas umat Islam di dunia yang mengikuti akidahnya Rasulullah, akidahnya para sahabat yang dihimpun oleh Imam Asy'ari dan Al-Imam Maturidi. Nah, itu gak dipungkiri dari zaman dulu sampai sekarang, humus sawadul a'zam. Mereka adalah mayoritas umat Islam yang ada di dunia dan mereka adalah mayoritas ulama yang ada di dunia. Alhamdulillah. Nah, Al-Habib Zain bin Smith mengatakan, saya tulis kitab ini Ajwibah Ghaliyah, dalam kitab ini sudah cukup. Apa yang tercantum dalam kitab ini sudah cukup bagi santri dan bagi orang yang mau menuntut ilmu, udah cukup. Atau kata Ibnu Habib Zain bin Smith, bagi orang yang tertipu dengan akidah-akidah yang menyimpang, maka insya Allah dengan baca kitab ini insya Allah dia bisa kembali lagi. Amin. Nah, mudah-mudahan orang-orang yang akidah menyimpang, tapi enggak, nanti kita akan bahas juga, tapi bukan berarti orang yang bukan aswaja itu kafir. Nah, itu tuh pembahasan lain tuh. Kita nggak boleh sembarangan mengkafirkan orang. Bukan berarti orang di luar aswaja otomatis kafir. Tapi kalau bicara akidah yang lurus adalah Ahlus Sunnah. Apakah di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah kafir, Beb? Ada yang kafir, tapi nggak boleh kita main gampang mengkafirkan, mengeneralisir. Ada pembahasannya sendiri. Insya Allah nanti kita akan bahas lain waktu. Insya. Nah, Habib Zain bin Smith mengatakan, insya Allah kitab ini bagi orang yang tertipu dengan mereka aliran-aliran sempalan, mudah-mudahan kalau baca kitab ini bisa kembali. Insya Allah. Mudah-mudahan yang nonton lewat streaming juga bisa kembali insya Allah. Nah,
Walaupun kata beliau biasanya orang kalau udah tertipu dengan akidah-akidah sembalang sulit buat kembali. Kenapa? Karena ta'assub, fanatik biasanya. Udah fanatik duluan. Nah, saya ingat waktu di penjara ada satu orang, tapi dia Allah yahfadhu, saya nggak sebut nama, saya nggak mau ghibah, saya nggak sebut nama. Ya dia pengikut di luar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tadi kita jelaskan. Dia nggak mau zikir bareng, walaupun nggak harus zikir bareng, nggak ada keharusan. Dia tidak setuju dengan amalan-amalan kita pada umumnya, ya. Padahal imam besar kalau habis subuh selain ngaji tasawuf sering ngaji akidah. Ini orang waktunya kosong dia, tapi kagak mau ikut. Kenapa? Kalau dia duduk, waktu itu saya pas bulan Maulid, saya bahas satu kitab dari Maulid. Waktu itu imam besar berhalangan, kurang sehat. Akhirnya pengajian subuh saya biasanya habis asar ngaji fikih, Safinatun Najah. Habis sholat Al-Attas ngaji fikih di penjara Safinatun Najah. Waktu itu lagi akidah bulan Maulid, saya bahas tentang dalil-dalil Maulid. Itu satu risalahnya Abu Syekh Muhammad Al-Maliki saya baca, dalil isinya Quran hadis. Ini orang begitu kita bahas dalil, dia kabur keluar. Artinya nggak mau dengar, emang nggak mau berubah, emang nggak mau berubah, nggak mau mendengar kebenaran, takut, saudara. Karena fanatik, dia fanatik buta. Nah, Al-Habib Zaid bin Sumit di sini mengatakan, saya nulis kitab ini buat orang yang tertipu, mudah-mudahan bisa kembali. Tapi walaupun banyak faktanya, orang yang sudah tertipu itu sulit buat kembali. Kata Al-Habib Zaid bin Sumit di sini, biasanya li'anna katsiran minal na'am in kan lahum nasib min taufik, bisa kembali kalau dapat taufik dari Allah. Li'anna katsiran minal makhdu'in la yarji'un ilal haqq walau dhahara lahum dhuhuran nahar bita'assubil a'ma wa mutaba'atil hawa wa litazini syaitan lahum as-su'a hasana. Kata Habib Zaid bin Sumit, walaupun ya kalau dapat taufik sih bisa kembali, tapi kalau mereka nggak dapat taufik, mau dikasih dalil bagaimanapun, kalau udah tertipu dengan aliran-aliran sempalan itu sulit buat kembali. Kenapa? Karena mereka fanatik buta. Yang pertama, yang kedua ngikutin hawa nafsunya, gengsi. Kadang-kadang karena gengsi. Dan yang ketiga, litazini syaitan lahum su'a hasanah, karena setan menghiasi yang buruk itu menjadi baik. Na'udzubillah min dzalik. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Insya Allah. Makanya sebelum saya tutup, sebelum saya beranjak ke acara berikutnya, insya Allah setiap habis pengajian ini, kalau ada waktu yang cukup luang, kita akan baca qasidah ciri-ciri aswaja. Nah, coba ditampilkan di layar. Ini qasidah sebenarnya udah lama saya tulis. Ini saya rangkum dari pelajar imam besar. Jadi kan kita dari tadi bahas tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhab akidahnya Asy'ari Syafi'i. Mazhab akidahnya Asy'ari Maturidi, mazhab fikihnya Hanafi Maliki Syafi'i Hambali. Nah, ciri-cirinya apa? Kan kita kalau mau tahu sesuatu tahu dari ciri. Oh, si fulan yang mana? Oh, itu loh fulan yang ada tompelnya di pipinya. Nah, itu namanya ciri-ciri untuk mengenali. Oh, itu loh fulan yang hitam tapi manis. Oh, itu loh fulan, itu namanya ciri-ciri untuk mengenali. Alamat, tu'raful asya' bil alamat. Sesuatu diketahui dengan ciri-ciri. Nah, ini yang saya tulis ini. Coba sudah ditampilkan di layar? Sudah ditampilkan. Yang saya tulis ini adalah qasidah ciri-ciri aswaja. Nah, ini udah lama saya tulisnya sebelum saya nikah. Waktu pertama kali saya ikut pesantren Ramadan, jatuhnya pesantren Ramadan kedua. Saya masih bujangan waktu itu, baru pulang dari Hadramut, belum selesai ahqaf karena perang pulangnya saat itu. Pesantren Ramadan kedua di MS, bagi saya itu pesantren Ramadan pertama. Nah, imam besar bahas kajian namanya ciri-ciri aswaja, untuk bisa membedakan mana yang betul-betul aswaja, mana yang bukan aswaja. Aswaja itu singkatan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya saya tulis qasidah ini sebagai ringkasan dari kajian yang ditulis oleh imam besar 101 ciri-ciri aswaja. Itu ada slide-nya tuh. Kalau yang pernah ikut pesantren Ramadan atau pernah ikut kajian beliau tahu panjang lebar, berhari-hari bahas itu. Nah, saya ringkas jadi satu qasidah. Nah, mudah-mudahan qasidah ini kalau sering dibaca, lama-lama jadi hafal, ini insya Allah mudah-mudahan bisa menguatkan akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya saya mau tanya yang kompak, jawab yang kompak. Siap jaga Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kurang kelas. Siap pelajari Ahlus Sunnah wal Jamaah?
siap mantapkan ahlus sunnah wal jamaah, siap berdalam ahlus sunnah wal jamaah, siap perjuangkan ahlus sunnah wal jamaah. Takbir, sallu ala nabi, Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ayo sama-sama kita baca. Nanti pas saya baca, inilah ciri-ciri wajahnya semua yang kompak. Coba tes sekali lagi. Inilah ciri-ciri. Bisa? Kita baca dua. Hadroh silakan ikut, tapi backing vokal jangan ada yang ikut, biar jamaah yang jadi backing vokal. Semuanya sama-sama, suaranya diangkat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Kurang keras. Semua la salamullah. Sama-sama semuanya. Wahai muslimin, wahai muslim, mari aswaja dipegang kuat. Insya Allah kita selamat di dunia juga. Semua salatullah. Allah salatullah. Dua madhab akidah Sunni, mayoritas ikut Asy'ari, banyak juga yang Maturi. Inilah ciri-ciri semua salatullah. Fiqih aswaja madhabnya 4, Syafi'i, Malik. Ikhtilaf umat membawa rahmat. Inilah ciri-ciri aswaja salatullah. Dua sumber hukum yang disepakati, Quran sunnah itu harga mati, ijma qiyas wajib ditaati. Inilah wajib, ayat sifat harus ditanzih, tafwid takwil dengan jiwa bersih, tolak tegas taksib dan tasbih. Inilah ciri-ciri salatullah. Kurang kompak, sababul khair. Bi Muhammad akhir para nabi, bawa syafaat di hari nanti, wasilah kita kepada Rabbi. Inilah ciri-ciri zuriyah Nabi, banyak dan berkah, pendamping Quran, wajib mencinta cucu Fatim. Inilah ciri-ciri sallallahu alaihi. Sahabat Nabi bagaikan bintang, panutan umat terang benderang, wajib dicinta haram diserang.
inilah ciri-ciri wah sahabat Nabi adil riwayat. Meski tak maksum seperti Ahmad dengan Ahlul Bait begitu dekat, inilah ciri-ciri. Sallallahu alaihi. Isra Mi'raj ada dan nyata dengan jasad dan juga jiwa melihat Allah. Inilah ciri-ciri wajah karama wali adalah fakta, siksa kubur juga realita, sirat dan mizan bukanlah dusta. Inilah ciri-ciri. Sallallahu alaihi. Imam Mahdi dari Zuriyah pasti datang, tak mungkin kalah, adilnya tegak penuh hidup. Inilah ciri-ciri tawasulan jadi wasilah, tabarukan mengalah berkah, rayakan maulid karena mahabbah. Inilah ciri semua. Anti takfir sesama ikhwah, penuh cinta galang ukhuwah, tebar rahmah jalin mawaddah. Inilah Ahlus Sunnah madhab yang insaf, konsisten ikut jalannya salaf, boleh ikhtilaf tolak ilahi. Inilah ciri-ciri semuanya. Kurang kompak salawatnya sebabul khair. Kemarin di penjara ada satu bait yang saya tambahkan, karena saat ini banyak yang ngaku aswaja tapi pakai baju liberal. Ngakunya aswaja, berlindung di balik ormas aswaja, padahal bawa agenda, bawa pemikiran liberal bukan Ahlus Sunnah. Begitu juga ada yang ngaku aswaja tapi bawa pemikiran radikal takfiri, mengkafirkan. Radikal takfiri bukan Ahlus Sunnah. Makanya saya tambahkan satu bait, Ahlus Sunnah bukan radikal, bukan juga paham liberal, lembut dan tegas, kondisional. Inilah ciri-ciri aswaja. Salatullah sallallahu alaihi. Saya mau dengar sama-sama. Alhamdulillah majelisku. Kurang semangat. Alhamdulillah majelisku. Alhamdulillah pondokku. Alhamdulillah kita sampai mati tetap aswaja. Salatullah Allah salatullah. Sekali lagi yang kompak keluar
keluarin suaranya semua. Alhamdulillah majlisku aswaja, alhamdulillah pondokku, alhamdulillah kita semua sampai mati tetap sallallahu alaihi. Alhamdulillah majlisku, alhamdulillah pondokku, alhamdulillah kita sampai mati tetap sallallahu alaihi. Sallu ala nabi. Jadi gosida ini saya intisarikan dari pelajarannya Imam Besar. Beliau menulis secara nathar, saya jadikan syair supaya bisa dinyanyikan bersama-sama. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan beliau insyaallah. Dan mudah-mudahan beliau bisa segera hadir di tengah-tengah kita. Beliau bisa segera bebas fi khairin wa lutfin wa afiyah. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Kira-kira beliau di penjara pantas atau tidak? Ini suara warga, ini suara rakyat. Beliau di penjara pantas atau tidak? Beliau dikurung pantas atau tidak? Beliau pahlawan atau penjahat? Pahlawan atau penjahat? Pahlawan atau penjahat? Berjasa atau berdosa? Untuk Indonesia berjasa atau berdosa? Berjasa atau berdosa? Siap berjuang di barisan beliau, siap kita bersama beliau, siap bela Allah, siap bela Nabi, siap bela ahlus sunnah wal jamaah. Semua angkat tangannya, takbir, takbir. Sallu ala nabi.